Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita di tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, di pembelajaran yang ketiga. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Ya, di pembelajaran ketiga ini kita masih berbicara tentang masalah pemimpin. Ya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya untuk berbuat baik. Baik anak-anak, mari kita simak teks yang ada yang berjudul Pak Abdi. Dalam teks tersebut, Pak Abdi mengingatkan kepada warganya untuk senantiasa menjaga perilaku sesuai dengan tuntunan agama. Kemerdekaan yang didapatkan oleh bangsa Indonesia itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan untuk senantiasa mempertahankan kemerdekaan tersebut, maka hendaknya seluruh warga senantiasa mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif. Ya, dan semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan hendaknya diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Ya, dengan begitu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua kegiatan kita. Ya, begitu kata Pak Abdi di dalam pidato yang disampaikan di depan warganya. Sosok Pak Abdi menunjukkan penerapan nilai-nilai ketuhanan dalam masyarakat. Nah, apa saja bentuk-bentuk penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam perkara-perkara dunia. Kemudian yang ketiga adalah membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima yaitu mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Semoga kalian sudah bisa menerapkan penerapan dari sila pertama dari Pancasila tersebut. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai ketuhanan, demikian juga dengan warga masyarakatnya. Nah, bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Ya, negara kita ternyata berperan aktif dalam kerjasama antar negara, misalnya dengan negara-negara ASEAN. Perhatikan peta Asia Tenggara berikut. Ya, pada peta Asia Tenggara kita melihat beberapa negara yang di dalamnya merupakan negara-negara anggota ASEAN seperti Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Thailand, Myanmar, Laos, Filipina. Ya, kemudian sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN itu bermacam-macam, ya. Ada yang dalam bidang pertanian, perdagangan, ya, pertambangan, ada yang di bidang perindustrian, dan masih banyak lagi. Kemudian pada setiap negara, ya, karena satu negara dengan negara lain saling membutuhkan, maka terkadang misalkan negara Indonesia, ya, melakukan ekspor barang ke luar negeri, misalnya ke daerah Singapura, mengekspor hasil buminya, ya. Kemudian negara Indonesia mengimpor barang-barang yang ada dari luar, misalnya mengimpor barang-barang elektronik dari Singapura dan sebagainya. Selain itu, Indonesia juga sangat berperan dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Hal ini diwujudkan dalam pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN atau KEE. Peran yang dimainkan oleh Indonesia dalam hal ini yaitu membuka pusat promosi ASEAN, ya. Kemudian sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan. Bahkan pada krisis pangan, ya, Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara menjadi salah satu penyedia cadangan pangan. Yang berikutnya yaitu menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Kerjasama perindustrian dan perdagangan ini meliputi sektor industri, perdagangan barang, fasilitasi perdagangan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang lalu, di pembelajaran 1 dan 2, kita telah membaca teks pidato. Pada bacaan yang berjudul Pak Abdi, di awal pembelajaran 3, kita kembali melihat teks pidato.
Keseluruhan teks pidato itu memuat hal-hal pokok yang sama ya secara umumnya ya. Jadi teks pidato harus memuat yang pertama adalah salam pembuka yang berisi salam sapaan ya, selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum dan seterusnya. Kemudian pendahuluan ada pemaparan topik permasalahan yang akan dibahas. Kemudian inti berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan yang digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Kemudian yang keempat penutup ya, yaitu penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang kelima adalah salam penutup. Salam penutup ini berisi kalimat salam seperti ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga ucapan terima kasih. Nah anak-anak, silahkan berlatih membuat teks pidato ya, temanya bebas ya, boleh tentang masalah COVID, boleh tentang masalah pemanfaatan sumber daya alam atau yang lainnya. Kalian ikuti apa yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu mulai dari salam pembuka, kemudian pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Ya, selamat mencoba. Baik, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.